Sobat Mako, apa kabar hari ini? Wah, kali ini Citra berbeda ya. Citra berada di pusat oleh-oleh khas Kota Malang. Tepatnya ada di Keripik Tempe Rohani nih Sobat Mako. Di belakang Citra ini variannya banyak sekali ya. Ada balado, ada original, kemudian rasa barbeque juga. Yang spesialnya nih merah-merah, ini rasanya adalah seblak Bandung. Penasaran kan seperti apa sih proses pembuatan dari keripik tempe? Ikuti Citra ya, karena hari ini udah janjian sama ownernya. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Mako, Citra sudah dengan Ibu Lili. Jadi beliau ini adalah owner dari Keripik Tempe Rohani, betul ya Bu? Iya betul. Sekaligus juga ketua Pork Darwis di wilayah Sanan. Betul. Oke. Nah, dari luar tadi Citra udah lihat nih Bu Lili. Ada yang motong, kemudian ada yang goreng-goreng, terus ini sudah proses kemas dan diberi bumbu. Ini kira-kira mulai produksi biasanya jam berapa Bu Lili? Antara jam 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai siap-siap. Iya, begitu. Ya. Mari. Bu Lili, biasanya proses pembuatan keripik itu melalui apa aja sih Bu tahapannya? Iya, yang pertama mari kita ke sini. Ini adalah mesin pemotong tempe. Oh, jadi tempenya udah panjang-panjang gitu ya? Iya, panjang-panjang gitu terus kita potong-potong. Setelah itu dimasukkan ke alat ini. Alat pemotong. Ya. Kemudian ini kebetulan hari ini kita bikin tempe sagu. Iya. Jadi bahannya itu berbeda dengan keripik tempe yang seperti yang ada di situ. Ya. Jadi ini bahannya kita buat tempenya itu dari kedelai, kemudian ditambahi tepung sagu kayak gitu. Iya. Jadi makanya warnanya kelihatan ya Sobat Mako. Karena ini rasanya keripik tempe yang sagu seperti itu. Ya. Nah ini cara pemotongannya seperti ini. Iya. Pantesan ya Bu Lili, tipisnya tuh rata gitu. Ternyata memang sudah ada alatnya ya. Betul ya. Jadi sudah tidak canggih manual sekarang. lagi ya. Iya betul sekali. Ya. Iya. Nah ini keripik tempe sagu ini favorit sekarang. Ya. Jadi banyak sekali yang suka. Saya dengan juga keripik suka tempe. soalnya Bu Lili ya. Nah dari proses pemotongan tempe ini dilanjutkan ke proses penggorengan. penggorengan. Nah tepat di belakang Citra dan Bu Lili ya. Ini proses penggorengan keripik sagu. Iya. Jadi yang ada di mangkok itu bumbunya. Terdiri dari garam, kemudian bawang, kemiri, terus ada penyedap gitu. Baru langsung digoreng. Dan digorengnya pun juga dalam jumlah yang banyak langsung gitu ya Bu. Gitu, ya. Jadi tempe dicelupkan, kemudian dimasukkan ke minyak yang sudah panas. Iya. Jadi harus sudah panas. Kalau belum panas nggak boleh. Nggak bisa. Iya. Hasilnya akan kenapa Bu? Nanti hasilnya nggak akan renyah gitu. Iya. Kayak gitu. Ya. Oke. Berarti dari proses ini kemudian? Nah ini tanda-tanda matang. Ini berarti sudah nggak bergelembung gitu. Ya. Jadi ada tekniknya nih Sobat ada Mako tekniknya, ya. betul. Jadi selain memang minyaknya harus panas seperti itu, terus tanda tanyanya ketika sudah matang itu tidak bergelembung seperti itu ya Bu. Betul. Baru bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah agak dingin, sudah minyaknya sudah berkurang, didinginkan, besok baru di packing kayak gitu. Tidak bisa langsung di packing? Tidak bisa langsung. Jadi begitu. ditiriskan dulu gitu. Iya. Tapi masih crunchy nggak Bu? Meskipun besok gitu? Iya, malah lebih enak. Iya. Saya baru tahu ya Sobat Mako ya. Iya. Nah ini proses menggorengnya nih ya. Menggorengnya. Tetap satu-satu gitu ya Bu. Iya. Nggak panas Bu? Panas katanya. Ya udah, kita lihat proses selanjutnya ya Sobat Mako. Yuk Bu Lili. Iya mari. Sekarang kita lihat proses packaging. Nah ini seperti ini cara packagingnya. Jadi dibumbuin sekaligus gitu ya Bu? Iya betul. Ini yang rasa-rasa. Iya. Kalau yang tadi kan gorengnya sagu. Sekarang itu rasa-rasa ini. Rasa-rasa. Ada rasa apa aja berarti Bu? Ada banyak rasa. Mungkin ada sekitar 14 rasa.
Kebetulan hari ini kita membuat rasa keju yang ini keju. Ya. Saya pikir ini tadi balado, Bu. Salah ya? Salah. Kalau yang balado itu merah. Lebih merah, lebih pekat merah lagi. gitu ya. Oke, jadi ini adalah rasa keju. Di belakang Citra ini juga lagi proses packaging. Iya juga, itu rasa barbecue. Rasa barbecue. Biasanya setelah proses packaging ini langsung dibawa ke outlet atau seperti apa? Iya betul. Setelah di packing, ditutup rapi, terus dimasukkan dus, dibawa ke outlet. Oh iya. Tadi sempat sih Citra udah main-main ke outletnya. Iya. Nah tadi kan juga dijelaskan juga sama Bu Lili ada sekitar 14 rasa. Kayaknya mendingan kita langsung ke outletnya aja kali ya Bu. Boleh, ya. silakan. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bu Lili ya. Iya. Yuk ikutin kita ya Sobat Mako. Iya, ayo. Tempat outlet saya di sini. Mari silakan masuk. Ya, macam-macam ya Bu. Iya, Banyak sekali. alhamdulillah ya. Nah, ini Mbak varian keripik tempe rohani. Macam-macam ya Bu ya, banyak Iya, sekali. betul. Iya, betul. Nah, kalau yang ini baru bener nih Sobat Mako. Ini rasanya balado ya. Iya. Warnanya merah nih. Ini favorit untuk anak-anak muda yang suka pedes. Oke, jadi karena memang rasanya ada pedes-pedesnya begitu. Tapi nih Bu Lili dari luar Citra tadi itu matanya tuh langsung tertuju gitu ya. Yang packagingnya seperti ini. Ini namanya menarik ya, unik. Tempa tempe. Kenapa Bu namanya tempa tempe? Iya, karena ini kan packagingnya itu berbeda. Jadi kita kasih nama yang berbeda gitu. Ini biasanya yang suka kayak gini tuh anak-anak muda. Seperti itu. Jadi ini inovasi terbaru inovasi seperti itu terbaru, ya. Nah di ya. sini kan ada sambal ijo padang, kemudian ada mie goreng, ada seblak Bandung. Ini memang rasanya dibikin seperti itu Bu? Iya, berbeda kan dengan yang tadi yang balado, Keju. barbecue, keju itu kita bedakan gitu. Jadi ini yang premium yang seperti Ini memang yang terbaru ya, Terbaru. dari keripik rohani seperti Betul itu. sekali. Jadi memang Iya. apa sih bentukannya tempe seperti itu, keripik tempe, tapi rasanya yang memang bermacam-macam. Ini di sini kan banyak sekali ya Bu. Ini yang tadi kita lihat proses pembuatannya, ada keripik tempe sagu. Ini awal mula usaha keripik tempe ini kapan Bu Lili? Waktu itu saya memulai merintis itu tahun 1988. Anak pertama saya itu waktu itu masih berumur 2 bulan. Iya. Mulailah saya mencoba, akhirnya respon masyarakat ini kok langsung gitu. Kan waktu itu masih belum begitu ada ya keripik tempe, masih jarang sekali apalagi di sana gitu. Jadi lambat laun semakin dikenal keripik tempe rohani gitu. Biasanya untuk prosesnya itu tahan berapa lama sih Bu untuk keripik tempe ini? Iya, sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan ya? Karena kita tidak pakai pengawet. Jadi kita produksinya itu sempurna matangnya, jadi membuat produk kita menjadi awet. Oh iya. Jadi memang nggak sampai tahunan karena memang tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali nih Sobat Mako. Dan sebenarnya kalau di sini ini kan tempe ya, memang khasnya Sanan kita tahu adalah penghasil atau pengrajil tempe seperti itu. Tapi selain tempe apa aja Bu di sini Bu? Di sini ada banyak makanan yang ada di outlet kami, ada 300 item. Wow, Ada ternyata banyak ya. macam-macam keripik, ada sambal pecel, kemudian ada minuman juga, terus ada keripik buah gitu, keripik buah nangka, buah apel, terus keripik kentang kayak gitu, banyak sekali. Mari kalau mau lihat yang lain, kita lihat-lihat dulu ya. ini dari teman UKM juga, sambal pecel khas mana ini? Khas Malang Malang juga. Saya kasih tunjuk nih untuk Sobat Iya. Mako semua ya. Jadi ini adalah sambal pecel khas Malang Burahayu. Iya. Karena memang ini di sini tidak hanya keripik tempenya Bu Lili aja ya Bu. Kita ada abon sapi, Iya. ada kremesan Kremes ayam, ayam. kemudian ada lagi sambal-sambelan kayak gini. Oke. Iya, Jadi ini sambal penyuka mamanya. sambal kayaknya harus datang ke sini ya, harus coba karena di sini tuh lengkap Ini banget. juga teman-teman UKM juga ini. Oke. Iya. Ya, ini sambal, Sambal, sambal sambal, terasi. betul. Terus Iya. saya tadi juga lihat ada sambal ijo, kemudian ada sambal bawang, Ada sambal rujak manis juga. manis, ini juga Iya. ada. Banyak Pokoknya varian lah persambalan untuk ada di persambalan. sini ya. Oke, tidak hanya sambal sih, saya lihat di sebelahnya juga yang anak-anak muda suka biasanya ini makroni, basreng, ini favorit juga ya Iya, Bu ya. betul, iya. Terus juga ada lengkap lah ya, kerupuk-kerupuk ada, kemudian juga, nah itu yang di situ tuh menarik tuh kayaknya ada coklat. Kira-kira ini buatan Bu Lili juga atau bukan ya? bukan. Kita lihat ke situ ya Bu. Temen itu. Nah
ini nih Bu Lili, ini anak muda banget yang suka ya, Iya, coklat tapi di sini tempe nih. Iya, ini dari teman-teman UKM juga. Oh. Dia khusus bikin coklat yang ada tempenya dalamnya. Oh iya, kalau biasanya kita tahu kan ada brownies tempe ya. Iya, ini ada brownies. Oh iya, Nah, ini sebelahnya ada brownies Krepek tempe. brownies, iya. Terus ini juga sama coklat Oke, tempe. ya. Memang lengkap ya di sini ya. Bu, kalau kita ngomongin ini kan di sini kan itemnya tadi Bu Lili bilang ada sekitar 300 item. Iya. Di mana tidak hanya Bu Lili aja yang produksi tapi emang beberapa Teman-teman UMKM ya Iya, betul. yang juga nitip di sini. Biasanya gimana sih Bu caranya untuk teman-teman UMKM itu bisa nitip barang gitu di sini? Iya. Jadi pertama membuat surat dulu ya, surat penawaran gitu, terus sekalian tester, terus kita icipi, terus kita lihat packagingnya seperti apa. Kalau menarik, nah baru kita terima gitu, kayak gitu. Oke. Ya sistemnya konsinyasi. Jadi kalau setiap bulan atau 2 minggu sekali ke sini lihat barangnya udah habis gitu ya. Berapa yang habis, berapa yang retur kayak gitu. Oke. Ya, Nah, caranya- ngomongin usahanya Bu Lili nih, Bu Lili ya. Ini kira-kira mulai usaha keripik tempe ini sejak kapan sih, Bu? Sejak tahun 1988. Wah, Sudah sudah lama ya, 34 berapa tahun. Iya, betul. Wah, awal mulanya idenya untuk bikin keripik tempe ini seperti apa? Iya, awalnya itu ya pasti kita ekonomi ya. Kita kepingin ekonomi kita semakin baik ya. Waktu anak pertama kami lahir, kami mencoba awalnya. Mencoba terus akhirnya kita berhasil ya dengan kita mencoba, banyak yang merespon gitu. Kita memasarkannya pun sendiri. Jadi mulai dari kita memotong, bapak ya suami almarhum, terus goreng juga saya terlibat, buku sendiri, terus memasarkannya pun sendiri, naik angkot kayak gitu ya, ke rumah makan yang ada di Kota Malang ini dan juga di Batu. Dan Seperti ternyata itu, memang iya. usaha tidak mengkhianati hasil ya, Iya, Bu. betul. Sekarang bisa dilihat nih outletnya Bu Lili nih ya, Iya. keripik rohani. Kenapa namanya rohani? Kenapa nggak Bu Lili gitu? Rohani itu nama suami saya. Jadi Oke. Muhammad Rohani namanya. Oh, iya. Iya. Jadi namanya diambil dari nama Bapak seperti Iya, itu ya. betul, Oke. iya. Di sini kan banyak sekali ya Bu menunya. Biasanya yang menjadi favorit tempe atau apa? Keripik tempe rasa apa mungkin gitu? Ya, kalau tempe yang favorit itu yang spesial, yang bentuknya kotak itu yang kualitas ekspor, itu yang favorit. Kemudian yang kalau yang rasa yang pedas manis, kemudian barbeque kayak gitu. Terus yang ada pedas-pedasnya gitu, balado kayak gitu ya. Terus kalau yang lainnya itu yang sagu. Sagu juga favorit. Favorit ya. Iya, Saya juga iya. suka sih Bu kalau sagu. Tapi sejauh ini untuk pemasarannya di wilayah Malang saja atau sudah keluar kota atau bisa dipesan via online begitu Bu Lili? Iya, alhamdulillah semuanya sudah. Jadi di dalam kota juga sudah, di luar kota, bahkan di luar negeri sudah. Sudah sampai kirim ke sana. luar negeri sampai mana Bu kalau di luar negeri? Ke Hong Kong, kemudian ke Kanada, ke Amerika, ke Taiwan. Oke, Iya. wah luar biasa ya, keripiknya Iya. sudah jalan-jalan ke luar negeri ini berarti. Iya, betul. Kalau saat ini nih kan dunia kayak industri UMKM, apalagi ini pandemi gitu kan Iya, Bu, iya. ada kendala juga, mengalami kesulitan juga kah atau seperti apa? Alhamdulillah lagi ya, kita harus bersyukur. Untuk kendala sangat minim, karena kita sebagai UMKM di Kota Malang ini kami sudah diperhatikan oleh dinas ya, jadi oleh pemerintah itu kita sudah sangat diperhatikan, entah itu melalui pelatihan-pelatihan atau pemberian bantuan alat seperti itu. Jadi kita insya Allah untuk kendala itu minim. Oke, nah memang sedikit informasi juga nih untuk Sobat Mangku semua. Tadi waktu Citra jalan-jalan di outletnya Bu Lili ini ya, ada di pojokan sana gitu ya. Itu kan rekor muri. Itu waktu itu dalam rangka apa Bu Lili dapat itu? Dalam rangka busana dari tempe. Jadi alhamdulillah saya bisa mensupport mereka sebagai apa namanya? Sponsorship seperti itu. Jadi tempe yang keping-keping tempe yang mau dibuat baju itu dari kami. Oh,
Oh, jadi bajunya dari tempe berarti? Iya, betul. Oke, jadi ternyata tempe tidak hanya dimakan saja ya, tapi bisa digunakan untuk baju dan mendapatkan rekor muri itu tadi, seperti itu. Wow, seru sekali ya. Itu cara kami meningkatkan tempe. Jadi tempe itu dulu kan dihina gitu ya, makanan rakyat kecil. Ternyata tempe sekarang semakin naik kelas naik gitu kelas, ya. ya, Rasanya bisa dimodifikasi dengan rasa yang bermacam-macam. Ini Iya, kan juga betul. jadi akhirnya yang biasanya digunakan lauk bisa jadi kayak cemilan gitu Iya, kan ya Bu, betul, sambil iya. nonton makan keripik tempe ini kayaknya Iya, enak ya. betul. Oke, kita akan jalan-jalan lagi nih Sobat Aku, lihat lagi nih kira-kira di outlet ini kalau ini sudah ke coklat, tadi sudah ke tempe, ada apa lagi ya? Yuk ikutin ya. Nah Bu Lili, ini kan macem-macem nih, ada keripik tempe, nangka. Biasanya nih kalau konsumen gitu paling peminatnya itu di rasa apa Bu? Bukan rasa, ini adalah keripik buah Oke. segar. Jadi buah nangka ini dibuat keripik. Oh gitu, iya. ya. Nah ini keripik nangka, ini sangat disuka. Iya, sangat favorit. Orang-orang banyak yang suka dengan keripik nangka. Kemudian ini keripik apel. Ini sama, juga khas iya, ya, khas, karena Kota khas Malang juga biasanya dengan Betul. apel gitu, selain dengan tempe Iya, gitu. betul. Ini berarti yang jadi favorit adalah apel dan nangka. Nangka, betul. Kemudian ada juga keripik kentang. Ada keripik kentang Iya. juga, karena memang di spot sebelah sini itu adalah semuanya lebih ke keripik sih ya Sobat Mangko ya. Ada kentang, kemudian ada keripik singkong, ada pisang. Wow, ini memang bermacam-macam. Jadi kalau misalnya Sobat Mangko datang ke sini kayaknya bingung gitu ya, mau belinya yang mana. Karena memang semua favorit dan juga semuanya enak seperti itu ya. Iya, Bu, tadi disebutkan juga kendalanya sih hampir tidak ada seperti itu ya. Sejauh ini sih masih aman-aman aja begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Mangko juga nih. Ini kan UMKM juga ada beberapa yang mungkin memiliki kendala gitu. Motivasinya bisa bertahan di 34 tahun seperti apa? Yang pertama, kalau kita ingin membuat sebuah produk, kita harus memahami dulu, mengerti seperti apa caranya ya, terus kekurangannya seperti apa. Nah, itu baru kita membuat produk, kemudian baru mencari tenaga untuk melanjutkan proses produksi seperti itu. Jadi yang pertama kalau kita ingin sukses untuk usaha, yang pertama itu kita menjaga kualitas. Jadi untuk apa kualitas ya? Karena kalau kita kualitasnya tetap bagus, insya Allah para customer itu terus akan ingat dengan kita. Jadi ingin terus ambil keripik kita gitu, seperti itu. Terus kita juga harus konsekuen, misalnya pesennya gitu, misalnya pesen untuk hari Senin gitu, kita harus benar-benar udah nyiapkan untuk hari Senin gitu. Jadi kita harus tepat waktu seperti itu. Nah seperti itu. Terus kemudian yang paling penting lagi kejujuran. Kalau kita bekerja sama dengan teman-teman gitu, itu yang paling kami utamakan. Kita harus terbuka, jujur kayak gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi seperti ini, insya Allah. Dan itu ya kiat-kiatnya dari Bu Lili ini yang perlu kita contoh, karena memang kalau saya lihat gitu ya, Bu Lili ini memang konsisten seperti itu. Bu Lili, biasanya customer yang datang ke sini ini kan juga banyak seperti itu ya, karena ini adalah pusat oleh-oleh, secara otomatis juga banyak yang dari luar Kota Malang untuk datang ke sini. Biasanya selain memproduksi tempe, ini kan Sanan kita tahu memang tempatnya tempe. Ada nggak sih Bu kayak misalnya cooking class bikin tempe, atau mungkin berkegiatan di sini bisa juga nggak sih kalau di tempatnya Bu Lili ini? Sangat bisa. Kami sudah punya tempat untuk untuk edukasi. Jadi saya punya dapur khusus untuk kita pakai kalau ada kunjungan seperti anak TK, anak SD, SMP, itu sering kali kita kedatangan untuk ikut cooking class. Itu. Jadi ini bisa wisata edukasi seperti itu gitu betul, ya. Iya. Ini bebas ya, semua boleh datang. Ada minim atau batasan berapa orang nggak sih Bu untuk ikutan cooking class di sini? Ada minim.
Jadi minim 10 orang. Oh iya, ini memang cocok ya untuk biasanya anak-anak Iya, gitu ya, betul. bikin tempe ini kayaknya seru ya. Jadi sobat aku boleh deh ajak gitu keluarga atau mungkin yang di sekolah anaknya untuk cooking class di sini, boleh saja langsung datang ke sini seperti itu ya. Bu, sekali lagi nih sebelum kita akhiri ya, Citra pengen tahu nih, selain datang ke outlet untuk berbelanja, bisa nggak sih ada media sosialnya juga nggak sih keripik tempe rohani ini? Oh iya, ada. Lupa ya tadi ya, belum cerita. Iya, kami saat pandemi itu kami benar-benar ikut kena imbasnya ya. Jadi kami berusaha bagaimana agar produk kami tetap survive, tetap berjalan. Itu kami promo. Jadi promonya ke sosmed, kemudian ke marketplace seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun nggak banyak tapi tetap jalan seperti itu. Oke, Iya. jadi memang bisa dipesan via online begitu bisa, ya. iya. Jadi langsung aja boleh di search aja deh keripik tempe rohani. Ini di sini variannya lengkap sekali, Iya. boleh dipilih yang mana. Mau beliin saya? Boleh banget ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu Lili, apa yang ingin disampaikan kepada sobat Mako semuanya? Monggo deh. Harapan kami semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita sebagai UMKM berharap untuk terus maju dan terus maju seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Iya, Lili atas sama-sama. waktunya. Iya. Udah Citra obrak-abrik ini outletnya ya. Iya, nggak Semoga apa-apa. usahanya makin sukses lagi. Amin, ya Bisa Rabbal nggak Alamin. hanya ke tadi kemana, Hong Kong ya Bu, tapi Iya. bisa ke mana-mana lagi, ke negara-negara yang Iya, lain. iya, Oke makasih. deh, akhirnya Sobat Mako, obrolan Citra dengan Ibu Lili, owner dari Keripik Tempe Rohani dan juga Ketua Pokdawis Wilayah Sanan berakhir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.